jadi kalau ini keluarga sakinah, ya sakinah itu tenang, sakinah itu diturunkan. Kalau mau keluarganya itu sakinah, maka harus menyiapkan tempatnya Allah menurunkan, yaitu fi qulubil mu'minin, hatinya harus beriman. Kora-kora nyapu kalau tidak diterima oleh Allah, ya nggak ada nilainya nanti. Jadi radhiyallahu anhum wa radu an. Allah akan ridho kalau kita ridho melakukan apa saja, apalagi tugas-tugas organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Bapak Ibu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbish rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Mudah-mudahan seluruh urusan Bapak Ibu keluarga dimudahkan oleh Allah, dan kajian pagi ini dapat menambah ilmu dan pemahaman bagi kita. Kenapa demikian? Karena al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu ada kalanya bertambah dan ada kalanya berkurang, bahkan bisa habis. Nah, untuk meningkatkan, menambah iman, tidak cukup hanya dengan sholat, dengan berdoa, dengan membaca Al-Quran, dengan puasa, dengan umroh haji. Tapi iman bertambah itu kalau ilmunya bertambah. Maka yarfa'illahu alladhina amanu minkum utul ilma darajat. Derajatnya akan naik orang yang beriman yang dibarengi dengan meningkatnya ilmu. Salat, puasa, haji itu menguatkan iman, bukan menambah. Bukan menambah, tapi menguatkan iman yang sudah ada. Maka alhamdulillah kalau 3 bulan sekali ya. Harusnya tiap minggu. 3 bulan sekali hilang. Ya, tapi insya Allah diranting-ranting ya. Terima kasih atas doa semuanya, Bapak Ibu, para senior di Balongbendo sama Ananda semuanya, bahwa ini perdana. Perdana. Sebenarnya kalau keliling di Jawa Timur itu sudah lama ya. Sudah berapa tahun saya ada 17 tahunan yang bertugas di tablik. Ya, namun sekarang dikasih amanah oleh Ibu Sidoarjo terutama
ya untuk ikut langsung untuk mengawal jalannya organisasi di Jawa Timur. Tanpa doa Bapak Ibu, tentunya saya pribadi adalah manusia yang banyak kekurangannya, sehingga doanya terus ya Bapak Ibu, kami berharap semua ibu-ibu pimpinan Muhammadiyah, pimpinan Aisyah, bapak-bapak di pimpinan Muhammadiyah diberi oleh Allah kesehatan dan kekuatan di dalam menjalankan tugas yang itu merupakan amanah muktamar diturunkan pada amanah muswil yang nanti ya terus ke musda, mustab dan musran. Kegiatan kajian Ahad pagi ini dikemas untuk keluarga sakinah, sehingga yang menjadi isu-isu strategis yang ada di Jawa Timur terutama, ya ini memang bagaimana penguatan keluarga itu menjadi pilar keadaban bangsa. Ya, sering dalam kajian-kajian, ya terutama kajian yang saya bina, sekarang apapun yang terjadi di negara kita, di dunia ini, ya yang memang semakin banyak manusianya, semakin bertumpuk masalahnya. Kita harus yakin kembali gerakan kepada keluarga. Gerakan untuk melakukan perubahan itu kita mulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Nah, apa yang harus Bapak Ibu lakukan di dalam keluarga kita? Maka yang pertama, perlu keluarga kita dipahamkan pada tujuan hidup itu apa, fungsi hidup itu apa, pegangan hidup itu apa, makna hidup itu apa. Ini sebenarnya sebagai ruh kita bermuhammadiyah, beraisyah, yang harusnya mengerti tentang idealisme hidup sebagai muslim muslimah. Ya, ketika keluarga kita tidak sepaham tentang tujuan hidup dan fungsi hidup, apalagi sekarang di era digital, satu meja dengan keluarga tapi asik ketawa-ketawa sendiri. Kenapa? Karena semuanya sudah melihat HP. Anak saya yang nomor 2, kalau ada acara agenda keluarga yang memang kepingin refreshing, itu pesannya begini: ibu jangan bawa laptop, nanti enggak akan fokus. Kalau refreshing ya sudah fokus kepada keluarga. Jadi setiap minggu harus diagendakan untuk berkumpul ya dengan keluarga. Ya, agenda-agendanya harus jelas. Itu kondisi sekarang. Jangan nunggu hari raya. Keluarga inti, orang tua dan anak. Jadi harus ada pembicaraan khusus. Kenapa? Karena di luar sana luar biasa yang akan memberikan pengaruh. Sedangkan keluarga kita itu bukan hanya keluarga inti. Ini Ananda yang tapak suci itu juga anak-anak kita yang harus kita pikir. Nah, tujuan hidup itu dirumuskan kalau di Muhammadiyah, Ki Ahmad Dahlan, tujuan hidup itu ada pada surat Al-Fatah ayat 29.
Surat Al-Fatah itu adalah surat yang Rasulullah senang sekali membacanya. Kenapa? Karena Allah memberikan jaminan Allah akan mengampuni, Allah akan memenangkan, ya, sehingga ketika batal tidak boleh melaksanakan ibadah haji, ya tentunya Rasulullah kecewa. Dari Madinah ke Mekah dengan hanya naik dengan berkuda, naik unta yang melelahkan, sampai di Hudaybiyah dilarang, tidak boleh melakukan ibadah haji. Akhirnya Allah menurunkan surat Al-Fatah. Di ayat 1 sampai ayat 4 itu juga ada huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ya, jadi kalau ini keluarga sakinah, ya sakinah itu tenang, sakinah itu diturunkan. Kalau mau keluarganya itu sakinah, maka harus menyiapkan tempatnya Allah menurunkan, yaitu fi qulubil mu'minin, hatinya harus beriman. Nah, di akhir surat Al-Fatah itu yang menjadi rumusan tujuan hidup. Ya, nanti setelah ngaji Bapak Ibu memprogram itu untuk memahamkan kepada anak-anak kita. Saudara kembar nggak akan ketemu kalau tidak paham terhadap tujuan hidup. Ya, walaupun saudara kembar lahirnya bersama-sama di kandungan ibunya, nanti ujung-ujungnya berantem perkara warisan. Kenapa? Karena tujuan hidupnya sudah tidak dijelaskan oleh kita sebagai orang tua. Nah, tujuan hidup itu apa? Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Tujuan hidup itu mencari fadlan minallahi wa ridwana, karunia dan ridhonya Allah. Kalau aktivitas kita ini tidak diridhoi, tidak di-ACC, tidak diterima oleh Allah, ibu-ibu pagi-pagi datang, ya mungkin ada yang rantingnya jauh, ya sudah menyiapkan masakan untuk ini, tapi kalau sayur di depan sudah ada kayaknya, tinggal masak nanti untuk makan siang. Ya, nah, kora-kora nyapu kalau tidak diterima oleh Allah, ya nggak ada nilainya nanti, Bu. Jadi radhiyallahu anhum wa radu an. Allah akan ridho kalau kita ridho melakukan apa saja, apalagi tugas-tugas organisasi. Karunia itu apa? Itu hadiah, pemberian dari Allah. Ibu-ibu bisa sabar, bisa hadir ke tempat ini. Banyak yang punya waktu, punya kesempatan, tapi tidak bisa hadir karena tidak mendapatkan karunia. Jadi karunia itu harus kita perjuangkan supaya Allah memberikan. Karunia dan ridha Allah itu menjadi tujuan hidup. Kedua, perlu ngerti tentang fungsi hidup itu untuk apa. Tujuan dan fungsi sama enggak Bapak Ibu? Tidak sama. Fungsi itu kegunaan. Gunanya hidup itu untuk apa sih? Ya, yang pertama itu ada dua. Tujuan hidup ada dua, mencari karunia dan ridha Allah. Ya, maka harus ikhlas, harus sesuai, ya ditoto hatinya. Nah, kalau fungsi hidup itu juga ada dua. Yang pertama surat surat Az-Zariyat, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Allah, tidaklah aku ciptakan manusia dan jin melainkan untuk beribadah. Ibadah itu fungsi, kegunaan hidup. Jadi kalau
orang hidup tidak beribadah, ya nggak ada gunanya, nggak ada gunanya hidup itu. Yang kedua, di surat Al-Baqarah ayat 30, apa fungsinya hidup itu? Melaksanakan tugas khalifatullah di muka bumi. Jadi manusia itu ada dua, tugasnya beribadah kepada Allah, yang kedua tugas melaksanakan tugas khalifatullah di muka bumi yang tidak bisa dilakukan oleh makhluk yang lain walaupun malaikat. Yang bisa, yang dipercaya oleh Allah hanya manusia. Berarti manusia punya kelebihan. Jangan merendahkan diri kita lebih rendah dari makhluk lain. Ya. Jadi ini apa itu tugas khalifah? Ada 5. Tugas kepada diri sendiri. Jadi kalau Nabi Adam ketika diciptakan oleh Allah, Allah melengkapi dengan wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Ya harus menuntut ilmu. Ya harus dengan ilmu. Bapak Ibu, waktu ini yang sudah berkeluarga menikah, dulu sekolah untuk menikah enggak Pak? Di Balung Bendo sudah ada enggak sekolah untuk menikah? Ya harusnya dari ranting. Iya. Di Malaysia itu namanya kuliah nikah. Ya, kami dulu waktu ketua PDA di Malang membuat kuliah nikah pinjam kampus UMM. Ya, jadi saya ke Malaysia itu melihat, loh ini kok ada ini ya. Ternyata setelah saya tanya, pemerintah Malaysia tidak akan menikahkan sebelum punya ijazah. Di gereja 1 bulan Pak gemblengannya. Ya, nanti setelah ini harus ada di Balong Bendo kerjasama dengan Aisyah yang memang punya program keluarga sakinah. Itu bukan hanya programnya Asia, programnya Aisyah dan Muhammadiyah serta ortum yang lain. Itu ya, nanti kapan hari saya ke sini lagi, mudah-mudahan sudah ada. Ya. Kenapa? Sekarang ini orang mau kerja di toko aja minimal ijazahnya SMA, SD aja nggak diterima kalau toko-toko besar. Lah, mau membangun rumah tangga yang tujuannya begitu berat ya, mempertemukan hati, latar belakang yang berbeda, menyatukan rumusan tujuan. Lah kok nggak pakai sekolah? Iya. Ini ya, jadi Bapak Ibu sekalian, ini harus menjadi bahan pertimbangan. Yang menjadi pikiran berat itu kalau mau manten bingung dengan cateringnya, seragamnya panitia. Anak yang akan menjalankan kehidupan di zaman yang berbeda itu nggak dipikir. Bagaimana wong persoalannya sudah bertambah sehingga ya Jawa Timur juara 1 nasional angka perceraian. Usia dispensasi nikah juara juga. Berarti kalau ada usia dispensasi nikah minta diajukan belum waktunya, berarti angka hamil di luar nikah
periode yang lalu saya mewakili PWA untuk diundang provinsi untuk merumuskan anggaran apa namanya untuk tahun berikutnya, ya masih zamannya Pak Karwo. Saya kebetulan hadir karena di Malang. Itu sudah 4,6% data dari puskesmas. Saya masuk di komisinya kesehatan soalnya. Ya kan di puskesmasnya pinter sekarang, dites urin dan sebagainya. Jadi yang sudah hamil duluan sebulan 2 bulan itu menjadi data di termasuk laporan. Hanya yang memang kalau tidak membaca ya itu kadang tidak semua ekspos karena itu menyangkut aib Jawa Timur. Ini beratnya, saya mohon doanya bisa mengawal itu, bisa meminimalkan itu dari kegiatannya Aisyah. Ya, jadi makanya nanti itu memang ada apa? Ya, jadi Jawa Timur persoalannya apa, Jawa Barat persoalannya apa, terus ke daerah itu persoalannya apa. Jadi yang pertama adalah membekali diri dengan ilmu. Mau jualan, mau berbisnis, apalagi sekarang bisnis online, harus dengan ilmu. Kalau enggak, ya keserempet, tertindas nanti. Ya, jadi masalahnya sudah, tantangannya sudah sekian, maka yang dibekali adalah calon yang akan membangun rumah tangga ini. Ya, dan itu kalau tidak ada dukungan ya dari warga itu nggak akan bisa terlaksana. Tuh, jadi kalau di KUA itu kan hanya sehari, kadang-kadang cuma nasihat-nasihat gitu ya, itu nggak cukup. Ya, ini ke depan kita harus berpikir itu. Kedua, tugas khalifah terhadap diri menjaga keseimbangan jasmani rohani. Ya, rumah sakitnya untuk jasmani Muhammadiyah bawahnya Aisyah juga banyak, tapi yang sakit rohani itu belum ada ya. Ya, saya dulu kalau ditanya mimpinya kalau jadi ketua PP katanya, nek mimpi jangan rendah-rendah gitu kan. Tapi gak nutut usianya. Jauh, Jawa Timur nggak akan masuk. Apa? Membuat rumah sakit. Ini saya sudah mengumpulkan beberapa pakar. Ibu mimpinya apa? Saya membuat rumah sakit dengan teman-teman. Rumah sakit apa? Rehabilitasi yang ada pesantrennya. Sekarang banyak anak pinter-pinter depresi, kecanduan narkoba. Ini yang saya maksud. Rumah sakit yang ini sudah banyak, tapi rumah sakit rehabilitasi. Kalau yang punya pemerintahan, ada yang agama lain yang punya ya Bu ya. Padahal ada anaknya pejabat itu banyak, anaknya ustadz juga ada. Ya, itu yang kita nggak nampung. Jadi hanya di rumah sakit tapi tidak didampingi dengan pesantren. Bagaimana mereka itu membuat sejarah yang akan datang. Itu kalau ke penjara anak di Blitar itu, saya awal bulan kemarin ke sana, ya Allah 100% muslim. Anak-anak usia begitu sudah jadi mucikari. Anak-anak SMP itu loh, sudah jadi mucikari. Sudah memperkosa, sudah membunuh dengan keroyok. Gitu kan di Blitar itu kan di seluruh Indonesia ada di situ kan yang laki-laki. Nah, ini adalah yang harus bagaimana solusinya. Jadi jaga keseimbangan jasmani dan rohani, menampilkan akhlakul karimah. Ya, kita harusnya ini yang menjadi ciri dari organisasi kita Muhammadiyah dan Aisyah.
Kemudian yang kedua, tugas khalifah yang kedua adalah terhadap agama, mempelajari, mengamalkan, mendakwahkan, mempertahankan. Itu tuh tugas khalifah. Nggak bisa kita menegakkan agama kalau hanya sendirian. Ketiga, tugas khalifah dalam keluarga. Suami itu jadi apa? Itu di An-Nisa. An-Nisa pernah Rasulullah minta kepada Ibnu Mas'ud, bacakan Al-Quran untukku. Ya, kemudian Ibnu Mas'ud menjawab, bukankah Rasulullah yang diturunkan wahyu? Yang menerima wahyu itu Rasul, kenapa kok saya disuruh membacakan? Saya senang mendengar bacaan Al-Quran dari orang lain, karena Ibnu Mas'ud itu memang suaranya bagus, ngajinya bagus. Rasulullah sering ngintip kalau Ibnu Mas'ud salat malam dengan sedikit dikeraskan bacaannya itu. Akhirnya Ibnu Mas'ud membacakan surat An-Nisa ayat 1 sampai ayat 41. Rasulullah menyuruh hentikan. Lantas beliau nangis. Karena itu sebuah pertanyaan, bagaimana kalau umatnya Nabi Muhammad yang Rasulullah nanti menjadi saksi ternyata ingkar, ternyata mengingkari. Ya, ada apa dengan surat An-Nisa? Sehingga Aisyah selalu mendampingi Rasulullah ketika menyampaikan kajian surat An-Nisa. Ini jadi materi kajian keluarga itu surat An-Nisa. Karena ayat 1 itu Allah memerintahkan menjaga silaturrahim, hubungan rahim, persaudaraan. Ya, kenapa? Karena yang bisa memutus hubungan persaudaraan itu ada dua. Satu, pernikahan. Kami seringkali mendampingi di LKBH-nya Aisyah dan keluarga Sakinahnya di Malang. Ya, rata-rata kok saya penasaran, apa sih yang dimaksud oleh Allah setelah ini kok bicara masalah pernikahan, masalah harta-harta hak-haknya yatim. Seringkali anak yang dulunya solihah, solih, ketika berkeluarga itu dirubah pikirannya oleh anaknya besan. Ya, makanya kalau besanan juga dirubah oleh anaknya besan. Ada yang tidak boleh berkunjung ke orang tuanya. Ada orang tuanya mendatangi, disuruh tidur di hotel, jangan tidur di rumahnya. Sebuah penolakan terhadap orang tua. Kan kepingin ketemu dengan anak, kan seneng kalau bermalam di rumah anaknya. Ini malah nggak boleh. Ada yang rumahnya masih ada orang tuanya, itu disuruh jual sama anaknya besan. Orang tuanya sekarang kos, Bu, ibunya. Karena anak rumah itu katanya rencananya mau dikasihkan sama anak perempuannya. Ya, anaknya besan lagi. Ya, jadi maka ini menjadi, saya kalau disuruh ngisi kajian pranikah, sebelum nikah biasanya kan ada ngumpulkan ini, mohon doa, kan ada kajian. Ya, hari Kamis itu di mantan PR3 UMM, saya minta besannya didatangkan sama calonnya. Ya, kenapa? Apa? Kedua keluarga itu nanti harus mendampingi, nggak langsung ujuk-ujuk menjadi baik, harus mendapatkan bimbingan dari keluarga. Jadi
Yang menyebabkan putusnya hubungan persaudaraan seduluran itu karena masalah pernikahan. Si istri bingung, aku nek neng keluargaku ngasih sama keluarga saya, aku di PHK sama suamiku, bingung kan? Milih yang mana? Ini orang tua, ini saudara, ini suami. Ya, ketika diserahkan pasti milih suami. Ya kan, apalagi sudah mikir anak, tambah panjang gitu ceritanya. Ya, jadi ini kenapa Rasulullah menangis. Yang kedua, dari ayat 7 sampai 14 itu masalah harta waris yang menyebabkan putusnya gara-gara tanah 2 meter tapi di pinggir jalan Sidoarjo sana. Ulak mahal lah, Bu. Ya, sampai diperkarakan. Oh, kalau sudah tukaran masalah waris itu kayaknya nggak pernah kenal, lupa kalau dulunya ya pernah satu tempat di rahim yang sama. Maka Allah tidak akan la yadkhulul jannah qati'un, tidak bakal menjadi penduduk surga orang yang memutus hubungan rahim, hubungan persaudaraan, di mana anak pertama sampai anak terakhir itu berada di rahim yang sama. Ini ibu-ibu harus kuat menyampaikan kepada anak-anak. Maka kenapa kok ibu itu 3 kali? Kenapa? Karena ibu itu yang harusnya mempersatukan yang ada di rahim yang telah digembol kemana-mana itu menjadi PR buat para ibu. Kalau anaknya nomor 1 sampai nomor 5, nomor 6 itu bertengkar karena 2 permasalahan ini. Ya, jadi itu Rasulullah menangis. Bagaimana kalau umatmu, ya, umat Muhammadiyah terutama yang ngasih nama Muhammadiyah ternyata mengingkari aturan-aturan Tuhannya? Maka Rasulullah suruh hentikan Ibnu Mas'ud. Nangis Rasulullah. Itu surat An-Nisa. Ya, jadi maka di surat An-Nisa itu ada pembagian tugas. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki itu sebagai kepala keluarga. Tugasnya kepala keluarga apa? Penegak iman, penguat iman. Yang kedua, pengayom. Perempuan itu butuh diayomi. Yang ketiga, penguatan nafkah. Itu ya. Jadi ini hal-hal yang perlu untuk disampaikan tentang tugas khalifah di dalam keluarga. Istri tugasnya apa? Sebagai kepala rumah tangga. Rumah dan tangga. Rumahnya bisa dibeli toh, Bu? Bisa ya, Pak? Ndak punya uang bisa kredit. Pegawai negeri itu bank-bank itu laris menawarkan rumah bagi yang belum. Mudah. Ya. Beli tangganya bisa enggak? Bisa. Mau dibuat tangga model apa, besi yang dipakai ini kayak di masjid kita depan, terserah, bisa. Tapi membangun suasana rumah, nah ini menjadi tugas para ibu. Ibu dibimbing oleh bapak. Ya, harusnya kan jadi pembimbing. Qawwamuna 'alan nisa. Tangga kehidupan itu tangganya banyak. Tangganya banyak di dalam keluarga ini. Makanya Allah memberikan fas-solihatu qanitatun. Perempuan yang solihah adalah yang tunduk patuh. Hafizatun. Hafizah bukan apal ayat 30 juz tapi enggak ngamalkan. Ya.
Ini saya berapa itu? 2 minggu lalu negor anak yang hafal tapi subuhnya jam 6 terus. Setelah jadi mahasiswa kok seperti itu. Ya, jadi memelihara apa? Kehormatan keluarga. Itu harus dijaga. Saya jadi ketua PWA itu dari PDA dulu izin sama suami, malah suami yang wes terima kalau memang kamu dipercaya ya. Jadi saya ini karena yang ditanya itu ya suami, tanda tangan ya, karena harus keliling Jawa Timur ya. Jadi pelihara kepercayaan suami itu, dipelihara. Lil ghaibi bima hafidallah. Ya, jadi ini Bapak Ibu berkaitan dengan tugas khalifah. Yang ketiga adalah tugas khalifah di dalam keluarga. Terus yang keempat bermasyarakat, yang kelima berbangsa dan bernegara. Ya, ini tentang fungsi hidup. Pegangan hidup itu apa? Al-Quran. Pegangan hidup itu Al-Quran. Maka dari hadis yang diriwayatkan Muslim an Abi Amamah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu. Jadi Abu Amamah itu dia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengatakan kepada para sahabat, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Bacalah Al-Quran karena sesungguhnya Al-Quran akan datang pada hari kiamat sebagai pembela pada orang yang mempelajari dan mentaatinya. Di Aisyah Muhammadiyah itu Al-Quran itu diamalkan. Nah, nanti akan jadi pembela. Kemudian di hadis yang lain, ya pada riwayat Bukhari sama, wa anin Nawasi bin Sam'an, dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an qala, dia berkata, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yu'ta yaumal qiyamati, pada hari kiamat, yu'ta akan didatangkan Al-Quran ya, wa ahlihi, keluarga Al-Quran itu maksudnya yang mengamalkan Al-Quran, alladzina kanu ya'maluna fid dunya, yang mempraktekkan di dunia, takdumuhu suratul Baqarati wa Ali Imran, yang diawali dari surat Al-Baqarah dan surat Ali Imran. Tuhajani ya, dan akan mempertahankan orang yang mentaatinya. Jadi kalau dikatakan Al-Quran akan memberikan syafaat, maksudnya membela ketika kita mengamalkan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu diamalkan. Kiai Mahdalan ngajari Al-Ma'un sampai diamalkan 3 bulan Bu Al-Ma'un tok. Wal asri 8 bulan. Karena berat wal asri itu. Watawassabil haqqi watawassabil sabri. Itu saling menasehati, itu berat. Nggak terima, kadang diingatkan, kemudian yang mengingatkan dianggap membencinya. Ya. Jadi kenapa kok diawali dari Al-Baqarah kok bukan surat Al-Fatihah? Al-Fatihah itu pendahuluan. Kemudian Ali Imran, karena tadi di Al-Baqarah itu Allah merumuskan tentang tujuan hidup sebagai khalifah. Allah menyuruh beribadah kepada Allah.
Di surat Al-Baqarah itu juga ada tentang memilih pasangan. Memilih pasangan di ayat 221. Ya. Jadi ada aturan di dalam Islam untuk memilih pasangan. Wala tangkihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Wala amatum mu'minatun khairum mim musyrikati walau a'jabatkum. Perempuan beriman itu lebih baik dari perempuan musyrik walaupun itu menakjubkan, cantik, pinter, suke. Ya. Jadi walaupun yang musyrik itu lebih menakjubkan. Kemudian begitu sebaliknya, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Jadi jangan kamu nikahkan laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka sebelum mereka itu beriman. Kenapa? Hamba yang beriman itu lebih baik dari laki-laki musyrik walaupun itu ganteng, pinter, sugih. Ya. Kenapa? Karena perempuan dan laki-laki musyrik itu ulaika yad'una ilan nar, mengajak kepada neraka, wallahu ya, dan Allah mengajak kepada surga dan ampunan dengan izinnya. Wa yubayyinu ayatihi linnasi la'allahum yatadzakkarun. Perintah Allah itu memerintahkan supaya pilihkan pasangan anak kita itu yang beriman, bukan hanya Islam. Ya, sholat tapi enggak beriman. Kalau beriman itu pasti aman. Banyak tuh orangnya sholat, haji balak-balik tapi selingkuh ya. Ya. Makanya di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah itu disebut iman dan tauhid. Iman dan tauhid. Karena banyak orang yang beriman tapi tidak mentauhidkan Allah. Tidak meyakini bahwa Allah mengatur itu seperti itu. Ini dari data-data hasil reunian di WA dan sebagainya. Makanya kalau saya sama teman-teman nek reuni harus bawa pasangan. Nek enggak aku gak melok. Ya, kadang-kadang di foto di pacok-pacoknya dulu yang pernah diwadani gitu loh. Itu jadinya jadi fitnah. Iya. Saya tanya, tak pikir cuman di Malang. Tanya sama teman yang di pengadilan yang di provinsi. Sekarang sudah rata, Bu. Sudah rata gara-gara reuni. Senin reuni TK. Selasa reuni SD, reuni apalagi SMP, sampai reuni dulu PKK dan sebagainya. Dulu kan pernah tinggal itu mau macam-macam. Sekarang reunian itu harus membuat teman saya kebetulan Pak Hamid Muhammad itu teman dekat, teman seperjuangan, ya, teman main yang Dirjen Pendidikan Dasar, ya sekarang jadi stafnya Pak Miko itu. Saya pernah sebelum Covid itu nginep di rumahnya sama teman-teman. Ya, jadi kemana-mana bersama suami. Reuninya untuk apa? Membantu teman-teman yang masih nasibnya tidak sama. Ya, itu ke situ. Bagaimana guru-guru dulu yang masih ada keluarganya, oh ternyata kok masih kekurangan, ada masalah, ada musibah. Jadi reuninya itu bermanfaat. Kadang-kadang saya minta, ayo Aisyah loh ya,
Teman-teman yang itu ya, kalau enggak kamu bantu Aisyah yang ada di kampungmu sendiri. Nah, jadi ini Bapak Ibu, sekarang permasalahannya muncul. Kenapa? Karena surat Al-Baqarah pesan Allah itu tidak dipahami. Ayat 221, pilih yang beriman, pasti aman. Ya, ini apa istilahnya, sekarang ini tantangan buat kita ya, yang memang harus segera berdiri di ranting-ranting itu bimbingan pernikahan kerjasama dengan KUA setempat. Ya, insya Allah sudah ada legal formalnya karena kami sudah MOU-nya dengan Kemenak dari ini pusat. Ya, bahwa sertifikatnya Aisyah mengadakan itu sudah diakui dari pihak KUA. Ya, ini kemudian kenapa kok surat Al-Baqarah bahwa nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum anna syi'tum. Perempuan itu ibaratnya tanah tempat menyemai benih-benih. Maka di Aisyah itu ibu-ibu perlu mendapatkan bimbingan supaya benih-benih yang dilahirkan itu menjadi anak-anak yang juga bisa melanjutkan perjuangan kita. Nah, terus di situ masalah pernikahan sampai kalau terjadi percayaan apa memang susuan ya tentang ASI itu disebut di dalam surat Al-Baqarah sampai ayat panjang itu tentang muamalah ya, hutang piutang, ikut koperasi ya. Saya banyak datang ke daerah permasalahannya koperasi, akhirnya hutangnya banyak karena kredit macet. Masalahnya apa? Karena namanya dipinjam temannya yang lain. Ini kemarin temuan ada sampai 60 juta nggak bayar. Ibu-ibu kalau ngasih pinjaman nama harus menanggung, itu dalam Islam. Kalau menjadi penjamin itu harus nanggung kalau tidak bayar hutang. Makanya jangan gampang-gampang nanggung, wis pakai jenengku. Ya, kadang dipinjam ya Bu ya. Ibu kalau tidak membayar hutangnya, ibu kena juga oleh Allah, dihukum sebagai orang yang punya hutang sampai dibawa mati. Rasulullah tidak mau nyolatkan. Jangan senang-senang minjemkan kalau tidak amanah. Makanya disuruh ada jaminan. Jadi penjamin harus bertanggung jawab, jangan dilempar. Makanya harus diikat dengan apa? Janji. Ya. Saya dulu pernah pakai nama saya. Katanya mau usaha ya, ada teman yang kok saya mau usaha ini dapat ini ya, ternyata cuma nyicil 3 kali ya, saya yang melanjutkan, kalau tidak saya nggak disolati nanti. Karena apa? Hutangnya pun hutang ke organisasi kan itu. Akhirnya kan anggotanya nggak mau nanggung kan, jadi urusan itu. Ya, jadi ini ya Bu, di ibu-ibu itu gampang soalnya. Kalau mau pakai namanya jadi harus bertanggung jawab. Maka ayat 282 ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran, yang Al-Baqarah terakhir itu tentang doa. Ya, doa kan. Jadi Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Karena kita banyak melakukan kesalahan-kesalahan di dalam keluarga kita. Maka mohon terus bimbingan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini nanti kalau diamalkan, belum surat Ali Imran. Waduh, Ali Imran itu banyak ayat-ayat gerakan. Seperti ayat 10, kuntum khaira umma ukhrijat linnas, itu harus dijiwai ya oleh kita ya.
oleh kita yang sudah bergabung di kendaraannya, perahunya, kapalnya Aisyah Muhammadiyah, bahwa kita dilahirkan oleh Allah itu punya tugas. Ukhrijat linnas kuntum khaira ummah, untuk menjadi khaira ummah, untuk menjadikan balang bendo ini khaira ummah, sebaik-baik ummah, maka pribadinya dilatih dulu agar supaya menjadi khairul bariyah. Apa khairul bariyah itu? Surat apa Bapak Ibu? Al-Bayyinah. Ya, jadi apa syaratnya? Amanu wa amilus sholihat. Imannya itu harus dibuktikan dalam aktivitas yang amal yang mengajak kepada kebaikan. Nah, khaira ummah itu tugasnya ya ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, mengajak kepada yang ma'ruf. Ma'ruf itu yang menjadikan baik dirinya dan baik untuk masyarakat. Kalau mungkar itu sebuah kejahatan yang merusak pribadi seseorang dan merusak masyarakat. Ini yang berat. Nah, jadi untuk itulah jangan hanya orang hidup itu kemudian untuk ngurus dirinya. Ya. Kemudian mengajak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mulai dari keluarga. Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu tahu tentang tujuan hidup apa, fungsi hidup itu apa, pegangan hidup itu apa. Pegangan hidup itu apa Bapak Ibu? Al-Quran dan wahyu, Al-Quran dan Al-Hadis yang sahih, yang makbulah. Ya, jadi kalau pegangan hidupnya itu primbon wanita yang menjadi acuannya, ya, rusak. Oh, nek head dulu saya masih muda kan tertarik ono buku primbon, ternyata menerjemahkan nek matanya ketipan, bibirnya kedip ini nanti akan dapat apa gitu ya Bu ya. Kalau head kebetulan ini biasanya akan begini-begini. Ya, jangan itu. Pegangannya adalah Al-Quran. Jadi makna hidup itu apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, kemudian yang terakhir bahwa apa tujuan berkeluarga, tujuan berumah tangga itu untuk apa? Ya, jadi ada tujuan pernikahan, ada fungsi pernikahan, ada pegangan. Ya, tujuan pernikahan itu dirumuskan oleh Allah pada Quran surat Ar-Rum ayat 21. Litaskunu ilaiha, agar kalian tenang. Orang menikah itu tujuannya supaya tenang. Lah nek piring terbang meja, terbang mek kursi, ayat kursinya dibaca tapi kursinya terbang terus kayak rumah, nggak jauh beda dengan gedung DPR kan gitu ya. Ya, itu apa? Keluarga yang sakinah itu tenang. Untuk tenang itu enggak mudah, perlu proses panjang. Ya, jadi kalau sudah ada kelihatan pribadinya seperti itu, kita harus paham ada apa dengan anak saya, ada apa dengan istri saya, ada apa dengan suami saya. Biasanya tidak seperti itu. Itu dikaji, didiskusikan. Karena tujuan itu enggak mudah, panjang prosesnya. Ya, mawaddah warahmah itu dasar-dasar instrumennya. Makanya kalau bilang semoga menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah, sudah sakinah titik, itu tujuannya. Mawaddah warahmah itu dasar untuk mencapai sakinah. Harus ada mawaddah. Mawaddah itu dari kata al-wadud yang diambil dari Asmaul Husna, itu saling mencintai. Lebih banyak pada aspek biologis.
Ya, makanya anak-anak kalau sudah tidak ada rasa nggak usah dipaksa, nggak usah dijodoh-jodohin. Ya, karena itu anugerah dari Allah. Kalau sudah cintanya beralih pada yang lain, cintanya beralih pada laptop sampai istrinya dimarah-marahi terus. Kenapa? Karena lagi asik kerjakan itu. Maka ucaplah, panggillah nama Allah. Allahu ya Wadud, Allahu ya Wadud, Allah ya Wadud. Ya Allah, suami saya kok sudah beralih ya cintanya, kembalikan ya Allah. Yang kedua, rahmah itu dari apa? Sifat Allah Ar-Rahim. Ya, jadi kalau kita menyayangi satu sama lain karena Allah memberikan modal itu tujuan. Tujuan pernikahan itu. Tujuan itu ya panjang tercapainya. Tidak semudah membalik telapak tangan. Makanya bagaimana membuat suasana rumah tenang itu. Ya, itu kayak apa ya? Di lir-ilir itu loh. Lunyo-lunyo ya penekno sampai di atas. Anu lagi ya kayak panjat tebing. Ya, kadang-kadang jatuh, tapi berusaha lagi untuk itu gitu loh, Bu. Kemudian fungsi sekarang, kalau tadi fungsi hidup, ini fungsinya menikah itu untuk apa? Untuk apa, Bu, Ibu? Kelangsungan keturunan, saling tolong menolong, untuk kebutuhan biologis supaya tersalurkan di jalan yang benar. Itu jangan ditaruh di tujuan, itu fungsi. Kenapa? Kalau tujuannya menikah hanya punya anak, ya bubrah semua, Ibu. Kenapa? Dalam surat Asy-Syura, Allah ngasih anak kepada seseorang, ada yang dikasih laki-laki aja, ada yang dikasih perempuan tok kayak saya, tapi anak asuhnya ada 9 laki-laki. Ya, jadi nggak harus lahir dari saya. Saya sampai berusaha supaya punya anak lagi, suntik hormon. Dapatnya apa? Daging. Dulu langsing saya, Pak, sekarang langsung. Karena disuntik hormon supaya bisa punya anak lagi. Dulu masih usia 40-an. Risikonya ini, Bu, kata, enggak apa-apa, bismillah. Ternyata tidak harus lahir dari saya, datanglah anak laki-laki yang ikut di rumah. Ya, sekarang alhamdulillah jadi kader-kader semua. Ada yang jadi kepala SMK Muhammadiyah, ada yang jadian bagian kepala unit SDI di salah satu rumah sakit. Ada yang di tempat lain tapi juga tetap mengemban amanah di Muhammadiyah, gitu ya. Itu jadi minta kepada Allah. Iktikaf sampai umroh saya iktikaf. Bagaimana Allah memberikan itu? Ternyata Allah nggak ngasih. Jangan minta jenis kelamin. Jangan minta jenis kelamin. Ya, sudah terjadi pada istri Imran. Ternyata Allah ngasih perempuan. Tapi ketika niatnya sudah benar, maka walaupun perempuan ternyata juga ya Siti Maryam menjadi perempuan yang mendapatkan karomah dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang dikasih laki perempuan, ada yang tidak aku kasih. Makanya jangan dipasang tujuan menikah tujuannya untuk salah, itu fungsi. Menyalurkan kebutuhan biologis itu juga salah, karena sudah kalau sakit sudah nggak bisa ya, Pak, sudah nggak bisa. Ya, walaupun ada yang poliandri, saya diizinkan suami saya, nggak boleh kalau laki-laki masih dibuka pintu itu. Ya, itu fungsi. Nah, jadi untuk dipahami tujuan dan fungsi pernikahan itu apa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya tidak tahu apa yang harus nek modelnya ngajinya ke dahlan. Setelah selesai ngaji itu
biasanya ditanya yang mana yang bisa dikerjakan, yang mana yang bisa diamalkan, yang mana Bapak BCM dari ngaji hari ini. Satu-satu nggak bisa semuanya. Yang mana yang akan segera dieksekusi? Ya, apa gitu dari tadi itu? Yang mana? Membuat ya sekolah nikah. Ada ini programnya Aisyah, Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Ini adik-adik ini yang jadi umur berapa, Mbak? 19. Ini harus masuk di kelas 1 Tarbiyatul Mar'ah Aisyah. Ya, jadi sebelum ini juga harus selesai dengan masalah dirinya, tahu perempuan itu harus seperti apa. Ini perlu diwadahi. Enggak usah ngambil dari luar dulu, anak-anak kita dulu. Insya Allah di cabang Bolobendo sudah ini ya, sudah siap nanti dibimbing oleh PDA-nya untuk dilanjutkan. Kelas 2 itu kelas untuk yang sudah nikah dan ibu muda. Ya, ibu muda, jadi istilahnya sekolah ibu. Ya, karena nanti yang baru nikah akan menjadi ibu, materinya beda. Ini sudah saya 2 kali sudah saya latih untuk fasilitator. Ya, saya bilang sama ini, tolong itu dikuatkan karena itu masih menjadi programnya Jawa Timur. Ya. Kelas 3, oh kalau nanti ya bisa juga di yang senior ya, saya nggak ngomong lansia biar nggak merasa tua di organisasi. Nah khusus senior, jadi mikir ya apa supaya ada tempat curhat. Nek mantuku iku kok yo ngene ya, itu dibicarakan. Saya pernah dulu ngasih materi, ada pembinaan untuk lansia, pesantren lansia gitu ya. Aisyah kan punya curhat masalah menantunya, ya Allah kok sama saya kok kayak benci kayak musuh, mantunya perempuan. Terus kemudian ada satu event acaranya Aisyah, Bu itu ada daster bagus, yuk dibelikan. Yang mana ukurannya menantunya jenengan yang seperti apa? Tukokno loro. Gara-gara daster jadi baik. Mungkin mertuanya nggak pernah. Jadi berharapnya bahwa anakku yang ngasih aku. Harus ada. Iya Bu. Iya. Gara-gara daster. Alhamdulillah Bu, jadi baik sekarang. Iya. Belum lagi kalau menantuku makanan kesukaannya ini, itu harus tahu mertuanya. Kenapa? Kita mau nitip anak kita. Ya, itu ya Bu ya. Jangan dicampur ngajinya. Materinya beda. Masalahnya juga beda. Kalau yang anda ini bagaimana sih cara bersucinya dari haid, sudah ngerti nggak? Bagaimana jadi perempuan yang disegani, yang dihormati oleh teman laki-laki, nggak dibully, tidak katut-katut seperti yang lain. Itu nanti sudah ada kurikulumnya sendiri. Namanya sekolah. Namanya sekolah itu bukan 2 hari. 3 bulan kita proyeksikan sampai tuntas. Ya, jadi ini PR-nya ya Bu, Bapak. Ya, mudah-mudahan hasilnya ngaji bisa dirasakan oleh semua. Kehadirannya Aisyah Muhammadiyah dirasakan oleh sekitar. Kalau dulu kan Sopo Trisno khusus belajar tentang perempuan. Kalau sekolah Muhammadiyah Aisyah sudah banyak, SMP, SMA sudah banyak. Tapi yang khusus nanti bapak-bapak pikir sendiri, sekolah bapak-bapak kayaknya. Itu nek Aisyah sing mikir ya mumet. Okay. Atau nanti ada bersama ya, ketika sudah lansia biasanya itu kami minta supaya bareng.
antara bapak dan ibu. Ya, barangkali ini yang dapat saya sampaikan. Insya Allah di bulan Ramadan nanti ada pesantren lansia, ada pesantren itu untuk mengawali. Bismillah ya Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan Allah memberikan bimbingan. Saya akhiri, nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.